Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-97, 2 bulan kemudian, perbatasan barat daya. Kota kuno Savage. Xiaoyan berdiri di luar kota kuno Savage. Matanya memandang ke kejauhan ke kota kuno yang dibangun dari sebongkah batu misterius. Arus lalu lintas manusia yang tiada henti masuk dan keluar gerbang kota seperti semut. Jika seseorang mengamati dengan cermat, dia akan menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini masuk dan sangat sedikit yang keluar. Apakah orang-orang ini semua ada di sini untuk konferensi alkemis? Aku ingin tahu seberapa kuat para alkemis di sini. Lin Fen bertanya. Xiaoyan memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya saat dia melihat kota kuno yang dipenuhi dengan aura kuno. Dia dengan lembut bergumam sebelum tubuhnya bergerak dan terbang menuju Savage Ancient kota. Pada saat ini, Xiaoyan sudah dapat dianggap memiliki kendali penuh atas pergerakan angin akhir surga. Jika Xiaoyan melepaskan kecepatan penuhnya, kemungkinan besar dia tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu dengan seorang bandi bintang 7 biasa. Jika dia bertemu kaisar setengah bintang 6, Xiaoyan bahkan mungkin bisa membunuhnya dengan paksa jika dia berusaha sekuat tenaga. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan kepunahan langit ini. Langkahnya adalah penguasaan awal tahap pergerakan angin saja sudah mampu membuat Xiaoyan, seorang bandi bintang 3, menghadapi bandi bintang 7. Menghadapi bandi bintang 7, betapa menakutkannya jika dia menguasai langkah absolut langit ini ke tahap penguasaan penuh. Kekuatan menginjak-injak langit, langkah kepunahan yang membelah langit. Kalimat ini kemungkinan besar bukan sekadar ucapan biasa. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan sedang berjalan-jalan di tengah banjir arus manusia di kota kuno Savage. Saat pertemuan besar alkemis semakin dekat, para talenta luar biasa dari berbagai tempat juga mulai berkumpul menuju kota kuno Savage. Xiaoyan tentu saja tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini. Setelah tiba di kota kuno Savage, tugas pertama Xiaoyan adalah segera menemukan pemurni senjata yang disebutkan Luo Jin saat itu. Dalam hati Xiaoyan, dia hanya ingin memperbaiki penguasa Xuan beratnya. Hal-hal lain tidak penting di mata Xiaoyan, tentu saja. Meninggalkan wilayah selatan juga bisa dianggap sebagai masalah penting dalam hati Xiaoyan. Lagi pula, kemanapun Xiaoyan pergi atau sejauh mana dia telah memperbaiki penguasa Xuan berat. Jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka kehancuran penguasa Xuan berat hanyalah masalah waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Xiaoyan. Saat dia berpikir seperti ini, langkah kaki Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah tiba di wilayah kota-kota kuno Savage. Ketika dia tiba di tempat ini, kebisingan tak henti-hentinya memenuhi telinganya. Di bawah pemeriksaan kekuatan spiritual Xiaoyan, kekuatan rata-rata para praktisi di sini jauh lebih baik daripada di kota Qingyang. Di tempat ini, praktisi terlemah sebenarnya sebanding dengan dataran tengah di benua Doqi. Mereka semua adalah dohuang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan dozong, bahkan elit dozun, yang bisa disebut penguasa di kota Qingyang. Sama seperti orang biasa di tempat ini. Terlebih lagi, di bawah penyelidikan Xiaoyan, tidak kurang dari 10 elit doseng. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup bagus di perbatasan benua. Tentu saja ini bukan apa-apa di mata Xiaoyan. Namun, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia akan menyadari bahwa ini hanyalah tempat paling tandus di benua ini. Namun, kekuatan orang-orang di sini sudah mencapai kelas dohuang. Mereka tidak kalah sedikit pun dengan 3 lembah di benua Doqi. Ketika 3 lembah disebutkan, Xiaoyan mengingat lembah api yang terbakar saat ini. Kalau dipikir-pikir lagi, leluhurnya Xiao Xuan telah memberitahunya bahwa lembah api terbakar dianggap sebagai salah satu faksi teratas di benua itu pada zaman kuno. Lembah api terbakar pernah menghasilkan Dodi yang elit. Meskipun saat itu dia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu bahwa apa yang disebut Dodi yang mereka bicarakan hanyalah bandi di benua Yuanwu ini, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini tetap berarti bahwa orang-orang dari lembah api terbakar pernah mengalaminya. Datanglah ke benua Yuanwu ini pada zaman kuno. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu mereka sekarang. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat menjadi senyuman saat dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Jika mereka ditadirkan, mereka tentu akan bertemu. Kenapa dia harus cemas tentang segalanya? Setelah pulih, tubuh Xiaoyan, yang hendak terus berjalan ke depan, tiba-tiba berhenti. Alisnya juga tanpa sadar menyatu. Tubuhnya perlahan berbalik dan matanya menatap sebuah bangunan di sampingnya.
Bangunan ini berbentuk seperti menara, rasanya kuno. Sekilas, 4 kata tiba-tiba keluar dari hati seseorang. Kaya dan sombong. Pavilion ini secara mengejutkan dibangun dari kayu logam hitam berkualitas tinggi. Di bagian luarnya, ada penghalang yang dipasang secara pribadi oleh Bandi. Jika seseorang benar-benar ingin menerobos masuk dengan paksa, sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi kecuali seseorang memiliki kekuatan Dodi sejati. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Pandangannya juga perlahan beralih ke bawah. Akhirnya, ia berhenti di papan nama di atas pintu. Di papan namanya, tulisan Pavilion Awan Tersembunyi ditulis dengan kaligrafi flamboyan. Kata-kata itu ditulis dengan cara yang sangat mengesankan. Saat tatapan Xiaoyan menyapu 3 kata besar itu, matanya sedikit menyipit. 3 kata besar itu sepertinya mengandung semacam kekuatan pendukung surga. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia sebenarnya tidak berarti seperti semut di depannya. Pavilion Yunin ini sebenarnya adalah objek besar lainnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Pandangannya dengan cepat beralih dari papan nama. Pasalnya, setelah merasa sedikit terkejut, akhirnya ia menenangkan emosi di hatinya. Tubuhnya bergerak dan dia mengambil langkah besar menuju Pavilion Yunin. Xiaoyan merasa mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan di tempat ini. Saat dia melangkah ke Pavilion Yunin, kebisingan di luar tiba-tiba menjadi tenang. Pavilion Yunin ini seperti dunia lain. Xiaoyan tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Baginya, hal seperti ini terlalu normal. Satu-satunya hal yang tidak biasa dia lakukan adalah saat dia melangkah ke Pavilion Yunin. Cahaya di depannya meredup. Xiaoyan biasanya menyipitkan matanya sejenak. Baru setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan menyerap segala sesuatu di dalam Pavilion Yunin. Setelah pulih, Xiaoyan segera mencium aroma pil yang sangat kaya. Aroma pilnya begitu kaya bahkan membentuk awan di udara. Saat ini, Pavilion Yunin tampak seperti surga di bumi. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin pada akhirnya. Aroma pil yang kaya seperti ini sangat sulit diterima orang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang ini mampu menanggungnya. Mereka sebenarnya bisa menutup mata terhadap aroma pil yang begitu kaya. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak lagi memperhatikan mereka. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa aula yang sangat luas ini telah ditempati oleh banyak konter kristal transparan. Konter tersebut dipenuhi dengan semua jenis bahan obat. Pada saat ini, penghitung kristal ini sudah dikelilingi oleh banyak orang. Bagian dalam aula besar ini juga dibagi menjadi area bahan obat dan area pil obat. Namun, ramuan obat dan pil obat ini, yang bisa dianggap sebagai harta karun besar di mata semua orang di depannya, hanyalah barang kelas 3 yang bahkan tidak dipedulikan oleh Xiaoyan. Setelah dengan santai melihat sekeliling, Xiaoyan menggerakkan kakinya dan menuju ke lantai 2. Ketika dia sampai di tangga, Xiaoyan dihadang oleh 2 lelaki tua di depannya. Alis kedua lelaki tua itu tanpa sadar sedikit berkerut ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berjalan ke arah mereka. Dari kelihatannya dia ingin naik ke lantai 2. Segera, mereka melihat Xiaoyan. Salah satu lelaki tua itu mengungkapkan senyuman ramah di wajahnya saat dia berbicara kepada Xiaoyan. Jika kamu ingin pergi ke lantai 2, kamu harus memiliki kekuatan Dozong. Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengarnya. Dia telah mengalami aturan-aturan ini berkali-kali dan secara alami sangat jelas tentangnya. Hal-hal yang benar-benar bagus di Pavilion Yunin ini pasti ada di lantai 2. Langkah kakinya tidak berhenti. Aura di tubuh Xiaoyan tiba-tiba tersapu. Namun, aura ini jauh lebih lemah dari biasanya. Ketika kedua lelaki tua itu merasakan aura di tubuh Xiaoyan, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Kejutan terungkap di mata mereka ketika mereka melihat Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Dozong muda di kota Wasteland kuno ini. Itu benar, di bawah persepsi spiritual kedua lelaki tua ini, aura yang dipancarkan Xiaoyan saat ini memang aura Dozong. Ini juga sesuatu yang sengaja dilakukan Xiaoyan. Lagi pula, jika dia benar-benar melepaskan kekuatan aslinya, Xiaoyan tidak yakin seberapa besar keributan yang akan ditimbulkannya. Terlebih lagi, Pavilion Yunin ini jelas bukan faksi biasa. Yang terbaik baginya adalah tidak menarik terlalu banyak perhatian. Namun, meskipun Xiaoyan secara tidak sengaja menarik perhatian orang lain, ketika dia melepaskan aura Dozong, ekspresi dari beberapa kultivator kelas Dohuang yang mengejeknya ketika mereka melihatnya bersiap untuk naik ke lantai 2, tampak sangat menarik saat ini. Ini termasuk banyak orang lainnya. Pada saat ini, tatapan mereka juga terfokus pada Xiaoyan, ahli Dozong muda ini. Bukan berarti mereka belum pernah melihat Dozong seusia ini. Baru-baru ini,
Memang ada beberapa dozong berusia 20 tahun lebih di kota Wasteland kuno ini. Namun, beberapa orang itu adalah anggota keluarga bangsawan terkenal. Salah satu dari mereka akan membuat semua orang merasa bahwa mereka mengenalnya. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya merupakan pengecualian. Xiaoyan tentu saja tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia mengangguk dan tersenyum pada kedua lelaki tua itu. Melihat ini, kedua lelaki tua itu juga mengungkapkan senyuman ramah kepada Xiaoyan. Tubuh mereka sedikit miring dan membuka jalan bagi Xiaoyan. Segera, Xiaoyan dengan lembut mengangkat kakinya. Tubuhnya bergerak dan melangkah ke tangga menuju lantai 2. Tubuhnya perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Bab ke-98. Langkah kaki Xiaoyan tidak berhenti begitu dia mencapai lantai 2. Dia mengabaikan para elit dozong di lantai 2 karena langkah kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju tangga menuju lantai 3. Kali ini, Xiaoyan tidak melakukan tindakan sopan apapun. Aura di dalam tubuhnya dengan cepat naik ke kelas Dojun. Aura milik elit Dojun tiba-tiba menyapu lelaki tua yang duduk di depan tangga. Orang tua itu tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja hendak berdiri dan memperingatkan Xiaoyan ketika dia tiba-tiba merasakan aura liar dan kejam milik seorang elit Dozun dari tubuh Xiaoyan. Ekspresi wajah lamanya berubah sekali lagi. Tindakannya untuk bangun ditekan dengan paksa. Wajahnya dipenuhi kejutan saat dia melihat Xiaoyan. Hatinya berulang kali bertanya-tanya kapan elit muda Dojun muncul di tanah air kuno. Namun, ekspresi wajah Xiaoyan tampak sangat tenang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat ekspresi tidak yakin dari lelaki tua di depannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah ke lantai 3 di depan mata semua orang. Orang tua itu baru pulih setelah sosok Xiaoyan berjalan melewati orang tua itu. Dia menoleh dan menatap punggung Xiaoyan yang perlahan menghilang dari pandangannya. Alisnya terjalin erat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa dah. Dia berbalik dan terus duduk bersila di tempat, mengabaikan Xiaoyan. Tindakan Xiaoyan sama seperti sebelumnya setelah dia mencapai lantai 3. Aura di dalam tubuhnya langsung melonjak dan hanya berhenti perlahan ketika mencapai kelas Doseng. Ekspresi mata tetua yang menjaga pavilion juga berubah beberapa saat kemudian. Dia mengirim Xiaoyan ke lantai 4 dengan senyuman di depan mata semua orang yang terkejut. Setelah Xiaoyan dan lelaki tua itu menghilang, para elit Dozun di lantai 3, yang tampak beberapa kali lebih jarang dari sebelumnya, akhirnya tanpa sadar mulai berdiskusi. Doseng elit muda, bahkan beberapa orang tua yang sudah lama terkenal di wilayah barat daya ini, tanpa sadar menampakkan keterkejutan di mata mereka saat melihat ke arah Xiaoyan. Selama periode waktu yang singkat ini, orang-orang di luar pavilion Yunin juga telah mendengar bahwa ada elit muda Dozong, elit muda Dozun, dan elit muda Doseng. Meskipun dikatakan ada 3 orang, ketika orang-orang ini mengumpulkan semua karakteristik dari ketiga orang tersebut, mereka langsung mengerti bahwa ketiga orang yang disebutkan adalah orang yang sama. Motif Xiaoyan melakukan semua ini telah sepenuhnya ditebak oleh orang-orang ini. Itu hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, sayang sekali niat Xiaoyan sepertinya menjadi bumerang. Hal itu membuat semakin banyak orang menyadari keberadaannya sebagai sosok yang menantang surga. Begitu Xiaoyan mencapai lantai 4, ruang di depannya langsung menjadi lebih luas. Jumlah orang di lantai 4 memang jauh lebih sedikit dibandingkan beberapa lantai di bawahnya. Namun, jika seseorang berbicara tentang kekuatan orang-orang yang berdiri di lantai 4, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di bawah. Ini karena, dengan pengecualian beberapa orang, sisanya adalah doseng elit. Kekuatan doseng elit adalah persyaratan minimum untuk memasuki lantai 4. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan pavilion Yunin. Bahkan para elit Dozun, yang biasanya harus dihormati dalam segala hal di dunia luar, hanya bisa dengan patuh mengikuti aturan di sini. Dari kelihatannya, bahkan elit Doseng tidak berani memikirkan lantai 5, yang satu tingkat lebih tinggi. Kekuatan pavilion Yunin bisa sedikit terungkap dalam masalah sekecil ini. Dari sini, kita bisa melihat betapa hebatnya itu. Xiaoyan secara acak menyapukan pandangannya ke tangga yang menuju ke lantai 5. Matanya menyapu lelaki tua yang duduk bersila. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Matanya seolah-olah melihat ke counter secara acak. Saat mata Xiaoyan beralih dari lelaki tua itu, mata lelaki tua itu, yang tertutup, perlahan terbuka sedikit. Matanya langsung menyapu Xiaoyan. Mata yang biasa dia lihat pada Xiaoyan juga mengungkapkan kilatan keterkejutan yang tak terbandingkan saat ini. Ada juga ketidakpastian yang mengalir jauh di dalam matanya. Siapa orang ini? Budidayanya telah mencapai tingkat Bandizun di usia yang sangat muda. Bakat seperti itu tidak kalah dengan tuan muda.
Sepertinya saya perlu memberitahu Tuan Muda tentang masalah ini ketika saya punya kesempatan. Mata lelaki tua itu terus menyapu Xiaoyan. Hatinya juga berulang kali merenung. Akhirnya, dia sekali lagi menatap Xiaoyan dalam-dalam. Setelah itu, sosok yang duduk itu perlahan menghilang. Bahkan banyak elit dosen yang hadir tidak merasakan sedikit pun gerakan yang tidak biasa. Xiaoyan, di sisi lain, menoleh dan secara acak menyapukan pandangannya ke tubuh lelaki tua itu setelah perlahan menghilang. Setelah itu, dia melangkah maju dan berjalan ke konter. Bagaimana mungkin orang yang bisa naik ke lantai 4 menjadi orang-orang kecil? Para pelayannya tentu saja luar biasa. Kaki Xiaoyan baru saja bergerak ketika seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah brokat maju ke depan dengan wajah penuh senyuman. Xiaoyan mengamati auranya. Kekuatan lelaki tua ini telah mencapai kelas doseng. Kekuatan petugas lainnya serupa dengannya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di aula ini jika ada mereka. Pada saat ini, penampilan Xiaoyan telah menarik perhatian semua elit dosen. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa elit dosen yang baru saja tiba sebenarnya masih semuda ini. Mata mereka mengandung banyak kejutan yang terpancar di dalam diri mereka. Dosen elit di usia yang begitu muda benar-benar bisa disebut sebagai eksistensi yang menentang tatanan alam. Jika Xiaoyan, yang sebelumnya hanya memiliki aura dozun, dapat digambarkan sebagai iblis. Namun, Xiaoyan, yang auranya telah mencapai kelas dosen saat ini, memiliki bakat yang menakutkan. Hanya kata menentang tatanan alam yang hampir tidak bisa menggambarkan dirinya. Hanya saja seseorang tidak tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan diungkapkan orang-orang ini di wajah mereka begitu mereka menyadari bahwa kekuatan sebenarnya Xiaoyan adalah Bandizun. Bagaimana mungkin kata menentang tatanan alam bisa menggambarkan sepenuhnya bakat menakutkan Xiaoyan? Pada saat ini, semua orang di aula juga mengingat Xiaoyan di dalam hati mereka setelah merasakan aura dosyang asli di tubuh Xiaoyan. Bakat menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk membuat mereka memandangnya dengan sangat penting. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menantang surga di usia yang begitu muda. Jika dia benar-benar dewasa di masa depan, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang menakutkan seperti raksasa? Bagaimana hal ini bisa menyebabkan mereka tidak memandang Xiaoyan dengan sangat penting? Namun, dibandingkan dengan semua ini, Xiaoyan, yang merupakan karakter utama Allah, tidak memperhatikan hal ini di dalam hatinya. Matanya hanya terfokus pada konter tertentu di aula. Dia sudah yakin sepenuhnya bahwa ada sesuatu di sana yang dia butuhkan saat ini. Bab ke-99. Saat Xiaoyan mengangkat kakinya, orang tua di sampingnya juga memperhatikan arah pandangan Xiaoyan. Segera, kilatan muncul di mata lamanya. Dia punya gambaran kasar tentang apa yang ingin dilihat Xiaoyan. Penatua ini memang seseorang yang telah bekerja di Pavilion Yunyin selama bertahun-tahun. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa mendeteksi apa yang diinginkan Xiaoyan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa orang tua itu cerdik ketika memanfaatkannya. Sebelum Xiaoyan bisa melangkah maju, tetua itu sudah melangkah maju. Dia melewati kerumunan di aula dan tiba di depan konter kristal. Sekilas, dia menatap kotak giok seukuran telapak tangan di konter. Kotak giok ini tampak sebening kristal dan memancarkan aura dingin yang meresap ke dalam jiwa seseorang. Jelas sekali, kotak giok ini bukanlah barang biasa. Melalui kotak giok tembus pandang, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam kotak giok tersebut ada kristal merah-merah seukuran telapak tangan yang diam-diam tergeletak di dalamnya. Meskipun kotak giok tersebut melakukan yang terbaik untuk memblokirnya, seseorang masih dapat merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Energi jenis api yang ganas mendatangkan malapetaka di ruang kecil di luar kotak giok, menyebabkan ruang itu sedikit terdistorsi. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya energi api yang terkandung di dalam kristal ini. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan melewati kerumunan di depannya dan mendarat di kotak giok. Lebih tepatnya, itu adalah kristal merah-merah yang memancarkan panas terik di dalam kotak giok. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan memasuki Pavilion Yunyin kali ini. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan dan sudut mulutnya tanpa sadar meringkuk menjadi senyuman yang sangat puas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat kotak giok itu dipenuhi dengan tekad. Meskipun wajah lelaki tua itu membawa warna senja, sepasang mata tuanya sangat tajam. Senyuman puas di sudut mulut Xiaoyan benar-benar terserap ke dalam matanya. Segera, tetua itu dengan hati-hati dan cepat mengeluarkan kotak giok itu dan meletakkannya di atas meja kristal di depannya. Setelah itu,
Dia sekali lagi menatap Xiaoyan dan terkekeh sambil membuka mulutnya dan berkata, "Bolehkah aku bertanya, apakah kamu bersedia membeli Flame Essence Jade ini dari pavilionku?" Xiaoyan sekali lagi tersenyum di dalam hatinya. Orang tua kecil ini sangat bijaksana. Ia justru berinisiatif berbicara di hadapan pembeli. "Mungkinkah kamu begitu yakin bahwa aku ingin membeli barangmu?" Tersenyum sedikit di dalam hatinya. Xiaoyan juga sadar kembali dan menatap yang lebih tua. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menghangatkan hati saat dia dengan lembut mengangguk ke mata orang tua itu. Pada saat ini, tindakan Xiaoyan yang menganggukkan kepalanya baru saja berhenti ketika sebuah suara yang tidak terlalu harmonis tiba-tiba keluar dari dalam aula. "Api giok esensi api ini milikku." Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang di aula tercengang. Segera setelah itu, kerumunan perlahan-lahan berpisah dan dua sosok perlahan keluar. Semua orang di aula tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka melihat mereka berdua. Mata mereka mengandung rasa kasihan saat mereka melihat Xiaoyan. Seolah-olah mereka memberitahu Xiaoyan bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pada saat ini, mata Xiaoyan mengandung sedikit ketidaksenangan saat dia melihat mereka berdua. Dia langsung mengabaikan peringatan orang lain. Mereka hanyalah Ban Seng dan Do Seng bintang 8. Kekuatan semacam ini tidak mampu menimbulkan gelombang besar apapun di depan Xiaoyan. Penatua yang bertanggung jawab atas penjualan itu jelas cukup akrab dengan mereka berdua. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat mereka berdua. Alisnya tanpa sadar bersatu. "Childly, Flame Essence Jade Flame ini adalah sesuatu yang ingin dibeli oleh tuan muda ini. Oleh karena itu, saya harap Childly dapat menarik kembali kata-kata Anda." Namun, pria yang lebih muda di antara mereka berdua mendengus dingin menghadapi bujukan sesepuh ini. Dia segera membuka mulutnya dan tertawa dingin. "Oh, begitukah? Kalau begitu, saya benar-benar minta maaf. Semua orang yang duduk di sini dan saya tidak melihat tuan ini menganggukkan kepalanya." Saya berkata, "Semuanya. Benar kan?" Dia mengalihkan pandangannya ke elit Doseng yang berdiri di sampingnya saat dia berbicara. Matanya mengandung niat buruk saat dia bertanya. Ekspresi orang-orang itu berubah ketika mereka bersentuhan dengan matanya dalam tindakan pemuda di depannya ini. Seolah-olah semua ini tidak menjadi masalah apakah pemuda di depannya melakukannya atau tidak. Mendengus lembut keluar dari hidung lelaki tua itu saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di aula. Siapapun yang ditatap oleh tatapannya akan merasakan ketakutan di mata mereka. Segera setelah itu, mereka menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, mata Chiltli dipenuhi dengan senyum dingin saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia tidak datang ke pavilion Yunyin untuk hal penting. Flame Essence Jade Flame ini bukan bagian dari rencananya. Namun, kedatangan Xiaoyan yang tiba-tiba ini telah merebut pusat perhatiannya dalam sekejap. Harus diketahui bahwa dia, Li Kang, adalah kebanggaan sejati kota biadab kuno ini. Dia telah masuk ke kelas Banxiang di usia muda dan selalu dihormati dan dikagumi oleh puluhan ribu orang sejak dia melakukan debutnya. Meskipun dia jauh lebih rendah dari tuan muda pavilion Yunyin, dia adalah satu-satunya orang yang tidak dia patuhi. Namun, ketika dia memikirkannya, Xiaoyan ini, yang tiba-tiba tampaknya seumuran dengannya. Terlebih lagi, melihat penampilan Xiaoyan yang lembut dan lembut, kemungkinan besar Xiaoyan sebenarnya sedikit lebih muda darinya. Meskipun demikian, kekuatan Xiaoyan telah mencapai kelas Doseng yang sebenarnya. Dia berkali-kali lebih kuat dari Seng palsu seperti dia. Ini juga alasan mengapa dia ingin berbicara dan bersaing dengan Xiaoyan. Hari ini, dia, Li Kang, ingin menekan pusat perhatian Xiaoyan dan membiarkan dia mengerti siapa karakter utama di kota biadab kuno ini. Semua ini secara alami terlihat oleh lelaki tua di depan konter. Namun, kekuatan lelaki tua di samping pemuda itu memang luar biasa. Latar belakang pemuda ini bisa dibilang cukup kuat di kota kuno yang buas ini. Pada saat ini, bahkan dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia hanya bisa ragu sesaat sebelum membuka mulutnya sekali lagi untuk berbicara. "Chiltli, saya harap Anda dapat memahami bahwa ini adalah pavilion Yunyin saya. Harap patuhi aturan pavilion Yunyin saya. Flame Essence Jade Flame ini adalah sesuatu yang telah disetujui oleh tuan muda ini untuk dibeli. Saya berharap tuan muda itu akan menarik kembali kata-katanya." Ketika kata-kata lelaki tua itu keluar dari mulutnya, dia langsung menyebutkan aturan pavilion Yunyin, menyebabkan ekspresi Li Kang sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian, perkataan lelaki tua itu berubah menjadi dengusan dingin dari mulut Li Kang. Kali ini, dia mengabaikan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia langsung menatap Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin ketika dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padamu,
Keluarlah dari kota kuno yang biadab ini. Jika tidak, kalau tidak. Apa? Sebelum Li Kang selesai berbicara, suara dingin Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, siapapun dapat mendengar jejak kemarahan dalam kata-kata Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menaruh seluruh perhatiannya pada Flame Essence Jade Flame. Awalnya, dia berencana untuk langsung meninggalkan Pavilion Yunyin setelah mendapatkannya. Lagi pula, tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukannya. Namun, Li Kang ini dengan paksa telah menyia-nyiakan seluruh waktu Xiaoyan di sini. Ini benar-benar menyebabkan rasa jengkel melonjak ke dalam hati Xiaoyan. Ketika Li Kang mendengar kata-kata Xiaoyan, kemarahan tanpa sadar melintas di alisnya. Orang di depannya sangat berani. Do Seng biasa sebenarnya berani menegurnya sedemikian rupa di depan Do Seng bintang 8. Bagaimana mungkin tuan muda klan Li ini tidak merasa terhina di dalam hatinya? Bagus, bagus. Sungguh orang yang menentang surga. Prestasi masa depanmu mungkin tidak rendah. Di masa depan, tuan muda ini mungkin tidak bisa menyentuhmu. Namun, bukan berarti aku bisa sekarang. Hari kamu meninggalkan Pavilion Yunyin ini akan menjadi hari kematianmu. Wajah Li Kang benar-benar menunjukkan ekspresi kejam ketika dia berbicara sampai saat ini. Kata-katanya juga penuh dengan kekejaman. Kamu sangat berisik. Saat ini, hati Xiaoyan benar-benar menjadi sedikit tidak sabar. Dia berani menjamin bahwa jika orang di depannya ini mengucapkan sepatah kata lagi, dia akan segera menghancurkannya. Tuan muda pertama Li, jangan beritahu saya bahwa Anda berniat untuk terus menimbulkan masalah di Pavilion Yunyin saya. Saat Li Kang hendak terus mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan dan Doki di dalam tubuh Xiaoyan hendak bergerak. Yang lain suara menerobos udara dan ditransmisikan. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang di aula mengeras. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Doki yang hendak bangkit di dalam tubuhnya sekali lagi memulihkan ketenangannya di dalam tubuh Xiaoyan juga menyebabkan orang yang berbicara tadi menghela nafas lega di dalam hatinya. Hati Li Kang menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata yang ditujukan kepadanya. Orang yang muncul saat ini, dia hanya bisa melunakkan nadanya saat dia membuka mulut untuk berbicara. Penatua Xuan pasti bercanda. Bagaimana junior ini berani menimbulkan masalah di Pavilion Yunyin? Penatua Xuan dengan dingin mendengus ketika mendengar ini. Dia tidak mengatakan apapun pada Li Kang. Sebaliknya, dia langsung membuka mulutnya untuk berbicara. Aku yang dulu sudah melihat semua yang terjadi hari ini. Kalsedon esensi api ini memang diperoleh oleh teman ini terlebih dahulu. Pavilion Yunyin ku harus mematuhi peraturan pavilion dan menjualnya kepada teman ini. Pada titik ini, siapapun dapat mengetahui bahwa orang ini jelas-jelas ada di sini untuk Xiaoyan. Meskipun Li Kang tidak rela dalam hatinya, dia hanya bisa menekan kebencian di hatinya. Dia tidak berani mengatakan apapun saat dia mengangguk setuju. Namun, tatapan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Jelas sekali, Xiaoyan saat ini telah menjadi duri di sisinya dan duri di dagingnya. Menurutnya, Xiaoyan pasti akan mati hari ini. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini saat ini. Saat ini, seluruh perhatiannya terfokus pada lelaki tua ini. Xiaoyan merasa lelaki tua ini belum tentu membantunya karena kekuatannya. Namun, alasan dibalik hal ini masih belum diketahui. Namun, kemungkinan besar akan segera ada jawabannya. Bab ke-100. Temanku, bolehkah aku tahu namamu? Penatua Xuan mengubah nada suaranya dan mengabaikan ekspresi pahit Li Kang. Sebaliknya, dia tersenyum sambil melihat ke arah Xiaoyan yang berdiri di samping dan bertanya sambil tersenyum. Orang lain mungkin tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan. Tapi bagaimana mungkin dia tidak? Kaisar bela diri setengah bintang 3 bisa dianggap ahli yang sangat kuat di kota liar kuno. Meskipun Li Kang juga memiliki latar belakang yang luar biasa di kota kuno liar ini. Jika dia benar-benar ingin menyentuh pemuda di depannya, itu adalah kemungkinan besar dia harus berpikir 2 kali sebelum melakukan hal itu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata penatua Xuan, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Xuan dan berkata sambil tersenyum, "Saya Yan Xiao." Ketika penatua Xuan mendengar ini, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia pun menjawab sambil tersenyum lalu berkata, "Teman kecil Yan Xiao, ini adalah kesalahan Pavilion Awan tersembunyiku karena tidak mampu menegakkan keadilan untukmu dalam masalah hari ini. Oleh karena itu, saya telah menyia-nyiakan banyak waktu Anda. Dalam hal ini, saya akan memperlakukan Flame Jade Essence ini sebagai cara untuk mengakui Anda sebagai teman saya dan juga sebagai hadiah permintaan maaf dari Hidden Cloud Pavilion saya. Saya tidak akan menerima satu sen pun dari barang ini. Aku akan memberikannya padamu." Ketika penatua Xuan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di aula, termasuk Li Kang,
berubah sekali lagi. Jelas sekali bahwa dia ingin berhubungan baik dengan Yan Xiao. Itu sebabnya dia sangat murah hati. Perlu diketahui bahwa Pavilion Yunyin adalah kekuatan super. Barang-barang di dalam Pavilion Yunyin adalah harta tak ternilai yang sulit ditemukan di dunia luar. Namun, barang-barang di dalam Pavilion Yunyin semuanya sangat mahal. Oleh karena itu, Pavilion Yunyin memiliki nama lain di dunia luar Pavilion Langkah Surgawi. 3 kata sederhana ini cukup untuk menjelaskan nilai sebenarnya dari Pavilion Yunyin. Menurut pendapat banyak orang, ini mungkin alasan sebenarnya mengapa Pavilion Yunyin mampu untuk memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, tanpa sumber daya dan kekuatan yang memadai, siapa yang mau bergabung dengan Pavilion Yunyin? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Penatua Xuan, ekspresinya sedikit terkejut. Bahkan jika Penatua Xuan tahu bahwa dia adalah ahli setengah kaisar bela diri, ini saja tidak cukup baginya untuk menyerahkan Kalsedon esensi api. Adapun apa yang dikatakan Penatua Xuan tentang keadilan dan ketidakadilan, Xiaoyan tidak mempercayainya sama sekali. Kata-kata itu hanya digunakan untuk membodohi hantu. Xiaoyan tidak berpikir bahwa dia memiliki sesuatu yang pantas dilakukan oleh Penatua Xuan. Lagi pula, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa menduduki peringkat di Pavilion Yunyin. Namun, jika itu masalahnya, mengapa Penatua Xuan memberinya Kalsedon esensi api? Xiaoyan tidak tega berpikir tentang hal itu setelah sekian lama. Bagi Xiaoyan saat ini, selama dia bisa mendapatkan Kalsedon esensi api, motif Penatua Xuan tidak begitu penting. Jika Penatua Xuan benar-benar ingin melakukan apapun padanya, Xiaoyan yakin bahwa dia tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Penatua Xuan. Xiaoyan menangkupkan tangannya lagi dan mengangguk sedikit sambil tersenyum pada Penatua Xuan. Elder Xuan sekali lagi tersenyum ketika mendengar ini. Kilatan berkedip di mata lamanya. Berbagai pemikiran di hati Xiaoyan sebagian besar sudah bisa ditebak olehnya. Mata yang dia gunakan untuk memandang Xiaoyan memiliki kekaguman tambahan. Apa yang dikatakan teman muda Yan Xiao? Masalah hari ini awalnya karena Pavilion Yunyinku tidak menangani semuanya dengan benar. Hal ini mengakibatkan seseorang ingin merebutnya dengan paksa. Aku yang dulu harus memberikan penjelasan kepada teman muda Yan Xiao. Di mana ucapan terima kasih datang? Dari kata-kata Penatua Xuan yang memiliki makna tersembunyi, menyebabkan Li Kang yang berdiri di samping dengan kepala menunduk dan tidak berbicara, menjadi sangat merah. Kemarahan di hatinya akan meledak. Jika Penatua Xuan tidak hadir pada saat ini, kemungkinan besar dia, Li Kang, akan dengan paksa menyerang Xiaoyan. Bahkan jika ini adalah Pavilion Yunyin, ekspresi banyak elit doseng dari faksi lain berubah ketika mereka merasakan niat membunuh liar yang samar-samar muncul dari tubuh Li Kang. Seolah-olah mereka takut menyinggung dewa pembunuh ini. Semuanya membungkuk kepada Penatua Xuan dan pergi. Aula di lantai 4 juga menjadi kosong dalam waktu singkat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Li Kang dan bintang 8 dosyang di belakangnya. Tentu saja, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun juga, Li Kang masih di sini. Dia ingin melihat apa yang Li Kang rencanakan untuk dilakukan. Penatua Xuan merasa tak berdaya di hatinya ketika dia melihat senyuman di sudut mulut Xiaoyan. Matanya dipenuhi rasa jijik saat dia melihat Li Kang. Li Kang biasanya bertingkah seperti anak hedonis dari keluarga kaya. Dia telah menindas orang lain berkali-kali. Namun, karena statusnya, Penatua Xuan tidak dapat mengatakan apapun. Apalagi kakek Li Kang juga memiliki beberapa kemampuan. Selama mereka berada di kota Wildland kuno ini, bahkan Pavilion Yunyin pun harus memberinya perhatian. Hal ini juga menyebabkan Li Kang tidak takut pada siapapun di dalam hatinya. Bahkan jika dia menghadapi elit Doshang, dia masih akan meremehkan mereka. Namun, dia baru saja bertemu Xiaoyan hari ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Suasana hening berlanjut beberapa saat. Saat itulah Penatua Xuan mengalihkan pandangannya ke Li Kang. Dia juga tahu jika Xiaoyan tidak pergi hari ini, kemungkinan besar Li Kang akan terus tinggal di sini. Namun, dari raut wajah Xiaoyan, terlihat jelas bahwa dia tidak mempedulikan hal ini. Penatua Xuan tidak berdaya. Dia memutar matanya dan ekspresinya menjadi serius. Dia sekali lagi membuka mulutnya untuk berbicara dengan Li Kang. Anak Li, tindakanmu barusan telah membuat takut semua tamu Pavilion Yunyinku. Menurut aturan Pavilion Yunyinku, meskipun kamu tidak mengambil tindakan apapun, apa yang kamu lakukan telah dilakukan sudah merupakan fakta. Oleh karena itu, Tuan Muda Li, silakan tinggalkan Pavilion Yunyin saya. Untuk bulan depan, Anda tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah pun ke Pavilion Yunyin saya. Begitu kata-kata terbuka ini diucapkan, ekspresi Li Kang langsung berubah suram. Pada saat ini,
Seseorang bahkan dapat mendengar suara dia mengertakkan gigi di aula yang sunyi ini. Ini cukup untuk menunjukkan kemarahan di hati Li Kang. Chiotli, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin melanggar aturan pavilion Yunyinku. Pada saat ini, wajah tua penatua Xuan menunjukkan ekspresi dingin dan tegas. Saat dia berbicara, dia juga menggunakan beberapa doki, menyebabkan seluruh aula bergetar. Dengan tambahan doki, kata-kata penatua Xuan langsung melewati pavilion Yunyin, dan ke telinga orang-orang di kota tercengang sekali lagi. Di kota Wildland kuno ini, siapa yang tidak mengetahui bahwa orang yang dikenal sebagai Chiotli adalah Li Kang? Saat ini, Li Kang justru berani melanggar aturan pavilion Yunyin. Kemungkinan besar meskipun kakeknya datang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hehe, bajingan ini benar-benar berani. Dia bahkan berani melanggar aturan pavilion Yunyin. Melihat tetua yang berbicara, itu pasti tetua Xuan. Haha, layani dia dengan benar. Orang-orang dari keluarga Li mendengarmu. Berhati-hatilah dengan kepalamu. Begitu kata-kata penatua Xuan terdengar, segera ada orang yang tertawa dingin. Tentu saja, ada juga orang yang dengan hati-hati mengingatkan orang lain. Bagaimanapun juga, reputasi Li Kang terkenal di kota Wildland kuno ini. Jika mereka dapat menghindari menyinggung perasaannya, tentu saja mereka tidak akan terlalu bosan hingga mencari kematian. Pada saat ini, di dalam pavilion Yunyin, Li Kang secara alami tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di dunia luar tentang dirinya. Saat ini, hanya ada kemarahan yang tak ada habisnya di hatinya. Meski begitu, setelah bergumul beberapa saat di dalam hatinya, dia tetap enggan mengakuinya. Setelah itu, dia memimpin lelaki tua itu di belakangnya dan dengan cepat menghilang dari pavilion Yunyin. Hehe, saudara Yan Xiao, sekarang setelah mereka berdua pergi, lelaki tua ini telah memberi mereka hukuman yang pantas. Ketidakbahagiaan di hatimu seharusnya menghilang secara alami. Kan? Saat Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penatua Xuan mungkin takut dia benar-benar akan membunuh mereka berdua karena marah di pavilion Yunyin. Ini hanya masalah kecil. Saya tidak peduli. Namun, jika mereka masih ingin menyinggung perasaanku, aku bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi. Ketika dia melihat ekspresi kejam di wajah Xiaoyan, ekspresi penatua Xuan sedikit berubah. Dia tertawa heroik dan sekali lagi membuka mulut untuk tertawa. Haha, tentu saja, masalah hari ini hanya karena bagaimanapun juga, pavilion Yunyin saya tetaplah bisnis. Jika terjadi sesuatu, itu tidak akan berdampak baik bagi reputasi saya. Namun, di luar pavilion Yunyin saya, apa yang terjadi pada Li Kang akan bergantung pada keberuntungannya sendiri. Haha, namun, saudara Yan Xiao, perlu disebutkan bahwa kakek Li Kang tidak lemah. Dia adalah kaisar setengah bela diri bintang 6. Saya harap saudara Yan Xiao akan memperhatikannya. Melintas di mata Xiaoyan, pantas saja Li Kang berani bertindak begitu berani. Kekuatan kakeknya telah mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 6. Namun, bahkan jika itu masalahnya, bagi Xiaoyan, itu bukan apa-apa. Dia telah membunuh 2 kaisar setengah bela diri bintang 8. Kaisar setengah bela diri bintang 6 bukanlah apa-apa baginya. Namun, sehubungan dengan peringatan baik penatua Xuan, Xiaoyan tidak mungkin mengabaikannya. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Xiaoyan sekali lagi tertawa pelan dan berkata, selama dia tidak datang dan memprovokasiku, aku tidak akan mengganggunya. Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, ekspresi tetua Xuan tidak bisa menahan diri, tapi menjadi sedikit terkejut. Dengan kaisar setengah bela diri bintang 6 di hadapannya, penatua Xuan sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Penatua Xuan benar-benar tidak tahu dari mana keberanian Xiaoyan berasal. Setelah tersenyum dan menganggukkan kepalanya, penatua Xuan tidak mengatakan apapun lagi. Adapun Xiaoyan, dia tidak tega menjelaskan terlalu banyak. Jika kakek Li Kang benar-benar ingin menyerangnya, penatua Xuan tentu saja akan mengerti. Mereka berdua mengobrol lebih lama. Namun, Xuan benar-benar terdiam. Meski dengan kelihayannya, dia masih merasakan gelombang ketidakberdayaan saat menghadapi Xiaoyan. Tidak peduli interogasi cerdik macam apa yang dia gunakan, dia tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi tentang Xiaoyan. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya meninggalkan pavilion Yunyin di bawah tatapan aneh penatua Xuan. Adapun penatua Xuan, sosoknya juga perlahan menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Ketika Xiaoyan meninggalkan pavilion Yunyin, di lantai 6 pavilion Yunyin, yang belum pernah dikunjungi oleh orang luar, seorang pemuda berjubah hijau berada. Tersenyum saat dia melihat sosok Xiaoyan perlahan menghilang ke dalam kerumunan. Karena penghalang yang dipasang oleh Dodi, Xiaoyan tidak memperhatikan pemuda itu sama sekali. Bersambung ke bab selanjutnya.